Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saya dapat menyampaikan sedikit ceramah mengenai pacaran dalam Islam. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya lah kita telah dibawa menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah mengenai pacaran dalam Islam. Zaman sekarang bukanlah hal yang baru lagi ketika kita melihat pasangan remaja putra dan putri di pinggir jalan, di kafe, restoran, jembatan, atau di mana saja. Mereka nampak asyik mengumbar yang katanya disebut sebagai sesuatu yang mesra itu, menunjukkan betapa bahagianya mereka saling memiliki satu sama lain di balik sebuah yang katanya jalinan hubungan bernama pacaran. Tidak segan oleh mereka berdua-duaan baik di tempat umum bahkan di tempat yang jauh dari keramaian, padahal Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak boleh antara laki-laki dan wanita berduaan kecuali disertai oleh muhrimnya, dan seorang wanita tidak boleh berpergian kecuali ditemani oleh muhrimnya. Hadis riwayat Muslim. Salah jika hanya menyebut para remaja saja yang berbuat demikian, karena orang dewasa pun juga banyak yang melakukannya. Sedihnya, budaya pacaran itu bahkan sudah menancap akarnya pada anak-anak belia yang masih duduk di bangku sekolah dasar berseragam merah dan putih. Sungguh miris sekali. Sebetulnya, budaya pacaran itu adalah budaya asing yang masuk ke Indonesia akibat dari globalisasi. Karena filter yang kurang, akhirnya banyak yang ikut terjerumus dalam budaya tersebut. Padahal harusnya diketahui bahwa pacaran tidak lain adalah perbuatan dosa yang ujungnya akan mendekati kepada zina yang merupakan dosa besar. Hukum pacaran dalam Islam. Tidak pernah dibenarkan adanya hubungan pacaran di dalam Islam. Justru sebaliknya, Islam melarang adanya pacaran di antara mereka yang bukan muhrim karena dapat menimbulkan berbagai fitnah dan dosa. Dalam Islam, pacaran adalah haram. Oleh sebab itu, Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam dua hal. Yang pertama, hubungan mahram. Yang dimaksud dengan hubungan mahram seperti antara ayah dan anak perempuannya, kakak laki-laki dengan adik perempuannya, atau sebaliknya. Oleh karena itu, karena yang mahram berarti sah-sah saja untuk berduaan atau dalam artian baik dengan lawan jenis. Yang kedua, hubungan non mahram. Selain daripada mahram, artinya laki-laki dibolehkan untuk menikahi perempuan tersebut. Namun terdapat larangan baginya jika berdua-duaan, melihat langsung atau bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Untuk perempuan harus menggunakan jilbab dan menutup seluruh auratnya jika berada di sekitar laki-laki yang bukan mahramnya tersebut. Nah, bahaya pacaran dalam agama Islam. Islam melarang pacaran bukan tanpa sebab. Pacaran itu selain daripada mendekati zina yang merupakan dosa besar, juga bisa menimbulkan berbagai macam bahaya yang kesemuanya tidak hanya akan merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain. Yang pertama adalah mendekati zina. Ini merupakan bahaya yang pasti yang disebabkan oleh pacaran. Laki-laki diharuskan menjaga pandangannya dari perempuan, dan perempuan pun harus sadar diri akan keberadaannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Selanjutnya adalah 2. Menghilangkan konsentrasi. Ada yang bilang pacaran bisa menjadi penyemangat untuk belajar atau bekerja. Sungguh salah pemikiran yang demikian. Nyatanya, pacaran itu hanya menguras otak dan membuyarkan konsentrasi. Fokus belajar justru hilang dan pekerjaan jadi terabaikan. Pacaran tidak mudah sebab melibatkan dua kepala, bahkan bisa 3, 4, dan seterusnya. Dengan prioritas utama adalah bagaimana caranya membahagiakan si pacar. Akibatnya, berbagai cara dilakukan hanya demi membuat senang satu sama lain, rela meninggalkan pekerjaan dan buang waktu belajar hanya demi menemui sang pacar berjalan-jalan. Jika suatu saat terjadi yang namanya perselisihan, justru akan memicu stres yang menyebabkan semangat belajar menjadi hilang. Bahkan
Hanya dengan memikirkan si pacar saja sudah banyak menyita waktu dan membuatnya terbuang secara sia-sia. Padahal tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan hanya menumpuk dosa semata. Yang ketiga adalah penyebab banyak kerugian. Salah satu bagian daripada budaya pacaran itu adalah usahanya memberikan kebahagiaan bagi pasangan, padahal tanpa ia sadari itu hanya sia-sia. Rela menghabiskan waktu, uang, dan harapan hanya demi seorang yang bahkan belum tentu adalah jodohnya. Padahal lebih baik jika waktu itu digunakan untuk beribadah dan lebih mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang keempat adalah mengganggu kehidupan bermasyarakat. Orang yang berpacaran sering meresahkan masyarakat dan menimbulkan berbagai fitnah, terutama mereka yang sering berdua-duaan di tempat sepi, misalnya di dalam kos-kosan. Sering kita mendengar adanya penggerebekan kos mesum dan menemukan banyak pasangan yang tidak sah tertangkap. Di dalam kehidupan bermasyarakat, ini benar-benar merusak moral dan akan menjadi contoh yang teramat buruk bagi anak-anak yang melihatnya. Terkhusus bagi remaja yang sudah terjerumus dalam budaya pacaran tersebut. Nah, berikut adalah bahaya yang semestinya mereka dan orang tua ketahui agar segera bisa meninggalkan perilaku tersebut. Juga bagi remaja yang tidak melakukannya agar semakin berhati-hati agar tidak terjerumus. Yang pertama adalah mudah terjerumus ke perzinahan. Seringkali remaja akan menyangkal bahwa mereka tidak akan melakukan hal-hal yang demikian. Mereka akan berpacaran yang sehat, katanya. Padahal tidak ada berpacaran yang sehat kecuali setelah menikah. Bagaimana juga pacaran adalah perbuatan dosa setiap manusia. Manusia yang berbuat dosa, iblis adalah temannya. Sehingga kemanapun ia berpijak akan ada iblis yang senantiasa menemani dan membisikinya rayuan-rayuan kemaksiatan sehingga ia semakin terlena dalam berbuat dosa. Awalnya hanya berpandangan, kemudian berpegang tangan, mulai berdua-duaan, dan akhirnya melakukan yang tidak sepantasnya untuk dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tercatat atas anak Adam nasibnya dari perzinaan dan dia pasti mengalaminya. Kedua mata zinanya melihat, kedua telinga zinanya mendengar, lidah zinanya berbicara, tangan zinanya memaksa memegang dengan keras, kaki zinanya melangkah berjalan, dan hati yang berhasrat dan berharap. Semua itu dibenarkan oleh kelamin atau digagalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah melemahkan iman. Sudah dari akarnya bahwa pacaran itu dosa. Setiap orang yang berbuat dosa ada iblis yang menemaninya, meniupkan berbagai rayuan agar orang itu semakin terjerumus dalam iming-iming sangat banyak. Padahal kesemuanya hanya pemuas nafsu belaka. Bahkan yang awalnya tidak tergoda pun bisa saja terjerumus. Akhirnya banyak waktu dihabiskan hanya untuk sang pacar. Cinta setengah mati, katanya. Sampai-sampai cinta pada sang pemilik nyawa pun terabaikan. Setiap hari hanya mengingat wajah kekasih, namun lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Sungguh yang demikian sudah menjadi orang yang tersesat. Yang ketiga adalah mengajarkan kepada kemunafikan. Orang yang pacaran itu mengajarkan diri untuk menjadi munafik, berbohong ini itu hanya demi membuat si pacar senang. Bahkan mengumbar janji-janji yang belum tentu bisa ditepati, bahkan tak jarang aslinya hanya bualan semata. Berusaha menunjukkan sisi terbaik padahal di belakangnya saling mencela. Nah, saling mengumbar rayuan romantis hanya agar si pacar tidak curiga. Tidak hanya di hadapan sang pacar, tetapi juga akan melakukan hal yang sama di hadapan orang tua. Jadilah mereka sebagai pembohong yang luar biasa. Yang keempat adalah mengurangi produktivitas dan minat belajar. Siapa bilang pacaran bisa meningkatkan semangat belajar? Coba pikirkan kembali ke dasarnya bahwasanya pacaran itu adalah dosa. Selama berpacaran artinya Anda akan terus menumpuk dosa sepanjang waktu dan tiap-tiap yang namanya dosa tidak akan terdapat kebaikan di dalamnya. Justru sebaliknya, waktu yang seharusnya dimanfaatkan untuk belajar justru lebih banyak dihabiskan bersama pacar. Uang pemberian orang tua yang semestinya dipakai untuk kepentingan pendidikan malah dipakai untuk bersenang-senang. Zaman sekarang didedikasi tinggi kepada pacar nampaknya adalah prioritas utama dibanding dengan diri sendiri. Akhirnya, tak jarang banyak yang malas belajar, sering tidak mengerjakan tugas, kebanyakan berhayal, lalu ujung-ujungnya adalah
keteteran dan tinggal kelas atau terlambat wisuda. Yang kelima adalah menjalin hidup boros. Seringkali memberikan ini itu kepada pacar bahkan lebih sering daripada yang dilakukan kepada orang tua sendiri. Padahal apa yang diperoleh dari semua itu? Apakah dengan membelikan atau mentraktir sesuatu terhadap pacar maka artinya kita berinvestasi di masa depan? Justru sebaliknya, pacaran hanyalah penyebab kantong kering yang akan buat kepala pusing hingga nanti ujung-ujungnya merenggaklah pada orang tua untuk mendapat tambahan uang belanja sekaligus berpura-pura. Yang keenam adalah pemicu tindak kriminal. Ini mengerikan ketika mendengar berita tentang remaja yang membunuh remaja lainnya hanya karena berebut pacar. Luar biasa. Katakanlah dengan keras bahwa mereka lebih rendah daripada hewan sekalipun. Padahal manusia memiliki otak, bukan? Apakah dengan menghilangkan nyawa orang lain, maka akan berjodoh dengan pacar yang diperebutkan? Yang ada, Anda akan berjodoh dengan iblis dan bersama-sama menghuni neraka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.